biasa semangatnya pada hari ini, semoga semangatnya tetap terjaga sampai akhir. Amin. Nah sekarang ibu ingin kalian untuk berdiri dulu. Baik, Bu. Siap. Novianti berdiri, Novianti. Novianti sabuk. Silakan cek kerapihan pakaian dulu. Ini udah lihat di sekitar kalian, samping kiri kanannya atau di bawah kursinya apakah ada sampah? Ya, silakan untuk kembali. Makasih. Kelasnya sudah rapi ya, kalian juga sudah rapi. Berarti kalian siap untuk belajar pada hari ini. Oh iya, di sini siapa sekretarisnya? Saya Bu. Ini ya Bu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Tetap dalam hadir di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Apakah kalian sudah berdoa? belum. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memberi doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Siap. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Tidak pernah ibu bosan untuk mengingatkan ya bahwasanya sebelum kita melakukan aktivitas alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar supaya apa yang kita laksanakan itu dapat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Minggu sekarang atau pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang good governance. Good governance. Tapi sebelum itu ibu ingin mengecek dulu apakah kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Jadi saya ingat ya Bu, minggu lalu itu kita mempelajari mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bu. Bagus ya, Wina masih mengingat materi minggu kemarin. Nah, Belajar apa Bu. sih poin penting dari pembelajaran minggu kemarin ada? Saya Bu. Ya silakan Pak. Kalau tidak salah, minggu kemarin itu poin pentingnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa lembaga di Indonesia itu ada 3, yaitu lembaga eksekutif seperti Presiden, kemudian lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD, kemudian lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY Bu. Nah, bagus ya untuk Ripa ataupun Winda, kalian masih mengingat gitu materi pembelajaran minggu kemarin. Nah, kaitannya apa sih dengan good governance ini? Nah, good governance ini salah satu akar dari good governance atau penyelenggara. Kata kalau pemerintahan yang baik itu ada presiden dan DPR. Nah, sampai di sini apakah ada yang tahu apa itu good governance? Saya Bu. Ya, silakan Ima. Ya, good governance itu adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif Bu. Nah, bagus ya, tepuk tangan untuk Ima dong. Oke, gue akan menjelaskan KD indikator dan tujuan. Yang pertama KD yaitu mensistemasikan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun indikatornya ini terjadi 5 poin. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran yang terdiri dari 5 poin juga. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan definisi dari good governance. Menurut World Bank, good governance adalah Menurut World
Maksudnya good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, poin penting dalam definisi good governance ini yang pertama itu demokrasi, yaitu demokrasi ini bahwasanya pemerintah itu terbuka untuk dikritik ataupun ada menanggapi masukan-masukan dari rakyat. Yang kedua itu ada penghindaran salah alokasi dana dan investasi, yang tentunya itu untuk mencegah adanya korupsi. Dan selanjutnya itu ada disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework ini. Legal di sini yaitu adanya undang-undang yang mengatur tentang korupsi itu sendiri. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya ada unsur pokok good governance. Yang pertama, unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Contoh dari unsur pemerintahan ini yaitu presiden, di mana presiden ini dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan administrasi negara dalam satu periode itu dalam masa jabatannya. Yang kedua ada unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Salah satu contohnya itu adanya rumah sakit swasta. Contohnya itu yang dekat dengan kita itu rumah sakit APN. Yang terakhir ada unsur warga masyarakat atau stakeholder. Yang selanjutnya ada ciri dan karakteristik good governance menurut LAWDIK. Yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwasanya pemerintah, swasta, dan masyarakat ini merupakan aktor dari terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya ada komunikasi, di mana komunikasi ini yang terjalin itu dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya ada proses penguatan diri sendiri. Maksud dari proses penguatan diri sendiri ini bahwasanya pemerintah itu dapat menghandle apa saja yang terjadi atau kekacauan apa saja yang terjadi. Selanjutnya ada keseimbangan kekuatan. Yang terakhir ada independensi atau adanya rasa saling keterkaitan yang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan Linda. Bu, mengapa pada tata kelola pemerintahan yang baik unsur masyarakat itu terlibat? Nah, bagus ya pertanyaan dari Winda. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Winda? Tidak. Kenapa sih pertanyaan Winda kan? Kenapa sih unsur masyarakat ini terlibat dalam tata kelola pemerintahan yang baik? Nah, karena pada praktiknya tata kelola pemerintahan yang baik ini antara pemerintah dan warga masyarakat itu duduk bersama dalam untuk membicarakan masalah-masalah apa yang dihadapi bersama dan solusi-solusi yang akan dicanangkannya. Bagaimana Winda? Apakah dapat dipahami? Ya, Bu, ngerti, Bu. Baik ya, selanjutnya ke materi hubungan tata kelola pemerintahan yang baik dengan struktur pemerintahan. Yang pertama ada hubungan antara pemerintah dan pasar, yang kedua hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang ketiga hubungan antara pemerintah dan ormas, yang keempat hubungan antara pemerintah dan politisi, yang kelima ada hubungan antara pemerintah dan penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan, yang selanjutnya ada hubungan antara legislatif dan eksekutif, dan terakhir hubungan pemerintahan nasional dan lembaga nasional. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pada poin pertama dan poin kedua. Yang pertama hubungan antara pemerintah dan pasar, di mana hubungannya ini pemerintah itu dapat mengawal supaya harga-harga sembako yang di pasaran itu supaya rata di semua daerah. Yang kedua hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengartikan bahwa pemerintah ini harus dapat melindungi dari rakyat itu sendiri. Salah satu contohnya dengan adanya kartu BPJS di bidang kesehatan dan kartu KIP di bidang pendidikan. Selanjutnya ada persyaratan untuk mengimplementasikan good governance. Yang pertama mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik. Salah satu contohnya dengan adanya desentralisasi administrasi negara, administrasi pemerintahan. Yang kedua terwujudnya akuntabilitas publik, di mana terciptanya
terciptanya pemerintahan yang baik. Selanjutnya bisa dibaca ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Karena pemaparannya telah selesai ya. Sekarang Ibu ingin kalian kan sudah duduk kelompok nih, sudah disiapkan juga kan properti untuk demonstrasi damainya, Bu. Sekarang Ibu ingin melihat memang kalian untuk mencari informasi dan menganalisis tentang revisi Undang-Undang KPK yang tahun kemarin itu harus diperbincangkan. Nah, kalian dapat menuliskan bukunya di kertas HPS. Makasih, Bu. Ya. Untuk ukuran Terima kasih, Bu. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk mendiskusikan dengan teman kalian selama 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. Apakah kalian kesulitan? Tidak, Bu. Ini bagaimana, Bu? Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Karena waktunya udah habis ya, silakan Ibu minta untuk perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan 2 orang untuk melakukan menyampaikan apa isi yang telah dibuat tadi dalam bentuk demonstrasi damai. Silakan untuk anggotanya maju ke depan. Yuk, maju. Ya, maju. Wih, bagus. Kembali. Oh, Ispina apaan? Hidup masih. Oh. Hidup. Siswa Indonesia. Koruptor, boleh, Pak. Oh, Ispina. Hidup siswa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita aksi damai, kita nyanyi maju tak terlebih dahulu yuk. 1, 2, 3. Wahai kawan-kawan semua, buka mata, buka telinga, negara sedang tidak baik-baik saja. Hak rakyat dirampas, suara dikekang, jangan diam, ayo lawan. Hidup perempuan Indonesia. Wahai penguasa, kami datang secara santun. Kami datang dengan harapan dan semangat nasionalisme. Kami tak pernah lelah berjuang demi keadilan yang tak kunjung kau dengarkan. Tunjukkan batang hidungmu, penguasa. Kami punya hak sepertimu. Hidup perempuan Indonesia. Kawan-kawan, hari ini, saat ini, kita berdiri di depan gedung rakyat, meminta pertanggungjawaban dari para pejabat yang terhormat. Hari ini suara kita dikekang. Hari ini revisi Undang-Undang KPK direvisi. Tataran kerja lembaga anti korupsi telah diubah. Ini untuk apa dan ini untuk siapa? Tolong Bapak para pejabat yang terhormat, jangan berlaku bejat. Hidup rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawanku, data menunjukkan bahwa sampai Juni 2019 koruptor yang paling banyak ditangani KPK adalah anggota DPR. Jumlahnya sampai 255 perkara. Tercatat ada 130 kepala daerah dan 6 pimpinan partai politik. Dirinya lagi upaya itu direstui Bapak Jokowi.
kalah. Tapi kita bukan pecundang. Yang pasrah yang sudah gantung sepatu sebelum bertanding. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai. Karena kita belum sedih melihat KPI terberai. Tiada yang lebih kuat hari ini melainkan aksi demonstrasi. Tiada yang relevansi melainkan demokrasi. Tiada yang patut diheningkan cipta hari ini selain rancangan undang-undang yang tak berpihak pada hak asasi. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Wah, bagus ya. Yang bulan udah dilaksanakan ya. Ibu sekarang minta perwakilan dari yang di depan ini untuk menarik kesimpulan. Baik, izin Bu, saya mau mengambil kesimpulan. Ya, silakan Ibu. Jadi pengesahan rancangan undang-undang KPK bisa saja langkah awal untuk mematikan KPK. Bahkan dalam pembuatannya KPK sendiri tidak tahu ini menunjukkan bahwa perumusan rancangan undang-undang ini hanya diisi oleh orang-orang yang berkepentingan. Demonstrasi tadi bisa menjadi salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Sekian, Bu. Ya, baik ya. Apa yang disampaikan Ibu baru benar. Sekarang Ibu minta kalian kembali ke tempat Ibu. Baik, Bapak kembali ya ke sana. Nah, sekarang udah ada yang menyampaikan nih dari yang maju ke depan. Sekarang Ibu minta yang maju ke depan untuk menyampaikan. Saya Bu. Terima kasih Bu. Jadi selain melakukan pemilu demonstrasi juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik warga negara yang hampir sering kita temui Bu. Nah meskipun bentuk partisipasi yang bukan konvensional, tetapi demonstrasi itu baik karena merupakan cara penyampaian pendapat masyarakat bagi pemerintah. Akan tetapi sayangnya demonstrasi seringkali berujung ricuh dan anarkis. Jadi menurut saya demonstrasi itu lebih baik disampaikan dengan baik dan menjaga ketertiban seperti tadi dipraktikkan, bisa pula melalui demonstrasi damai. Selain seperti itu membuat tulisan artikel seperti itu Bu. Ya, yang benar yang dikatakan oleh Pak bahwa kita itu mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Nah, karena pematerian sudah selesai dan demonstrasi juga sudah, sekarang Ibu mau ingin kalian untuk menjawab kuis. Silakan semuanya. Ya, silakan ini ya. Jawabannya C, Bu. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini pematerian telah selesai, demonstrasi juga telah selesai, kuis juga telah dilaksanakan. Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pada pada pembelajaran hari ini. Silakan bisa. Materi awal menjelaskan mengenai tata kelola pemerintahan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Unsur masyarakat berperan dalam partisipasi politik di mana warga negara bisa mengawali kinerja jalannya pemerintahan dan memberikan aspirasinya apabila dirasa ada kebijakan pemerintah yang keliru atau kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Nisa, bahwasanya kita itu mempunyai hak untuk menyampaikan jika pemerintah itu menyeleweng, kita tuh punya hak untuk menyampaikan, serta kita juga berhak mempunyai untuk melihat kinerja dari pemerintahan itu sendiri. Nah, sekarang Ibu minta kepada KM untuk membagi 4 kelompok karena kita minggu depan akan melakukan simulasi tentang partisipasi politik. Ini skenario-nya. Ya. Ibu rasa pembelajaran pada hari ini telah cukup sampai sekian.